Welcome to MCU Class 12th Grade Part 6. Hari ini kita membahas tentang rangkaian arus listrik AC atau arus bolak-balik dengan PET simulation. Pertama-tama, anak-anak klik di browsernya masing-masing pet.colorado.edu/n/simulation/circuits-construction-kit AC. Dan anak-anak akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian anak-anak klik tombol play dan masuk ke dalam tampilan PET simulation. Di sini ada pilihan yaitu AC voltage, RLC dan LED. Kita pilih yang RLC. Setelah muncul tampilan seperti ini, silakan anak-anak menyusun rangkaian seri RLC, dengan R itu adalah resistor, L itu adalah induktor, C adalah kapasitor. Kalau seri bentuknya sejajar lurus seperti ini ya anak-anak. Kemudian hubungkan tiap kawat seperti ini. Kemudian untuk baterainya, karena kita menggunakan rangkaian sumber AC atau arus bolak-balik, kita pilih di sini ada sumber tegangan AC voltage di sini. Berarti tegangannya adalah arus bolak-balik. Untuk mempermudah sistemnya, kita tambahkan saklar di sini. Untuk melihat hasil dari sumber listrik, kita taruh bola lampu dan dihubungkan dengan kawat atau kabel di sini. Sudah. Oke, jadi ini adalah rangkaian seri RLC. Namun jika anak-anak ingin membuat nanti paralel, berarti nanti disejajarkan, R-nya di atas, L-nya di bawah, C-nya di sini, ya, posisi paling bawah. Jadi nanti bentuknya paralel. Setelah dapat, anak-anak silakan di sini untuk menghitung tegangan, itu ada di sini ya, posisi voltage-nya. Jadi kalau mau mencari tegangan VR ya, atau tegangan pada resistor R, berarti dia di rangkai paralel di sini tegangannya. Saat dinyalakan akan muncul hasil di sini, hasil rangkaian. Nah, karena tegangannya adalah arus bolak-balik, maka kemungkinan besar tegangan yang dihasilkan itu tidak stabil, karena dia menghasilkan arus yang bolak-balik dan tegangannya juga bolak-balik. Dan untuk mengubah nilai-nilai tegangan sumber di sini, kita bisa lihat di sini, diklik 2 kali untuk tegangannya. Nah, untuk tegangannya di sini 9 volt, kemudian frekuensinya itu ada 0,5 Hz. Jadi ini untuk frekuensinya bisa diubah-ubah anak-anak. Nanti bisa sampai 2 atau sampai 0,5 atau 0,1, di sini bisa diubah masing-masing. Dan di sini untuk frekuensinya untuk menghitung omega dalam perhitungan arus bolak-balik. Omega yang kita tahu, omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Sedangkan voltage di sini adalah tegangan sumber yang kita tahu bisa dikaitkan dengan tegangan maksimum. Kita nyalakan lagi, kita lihat di sini. Nah, ini ada VR ya, kalau kita cari VR-nya. Kemudian kalau kita mau cari VL di sini, ya, ini ada sumber VL, nilai VL-nya. Oke, tetap stabil ya anak-anak. Kemudian untuk VC di sini adalah tegangan pada kapasitor. Oke, muncul tampilan seperti ini. Nanti untuk mengubah nilai-nilai kapasitor, induktor dan resistornya, anak-anak klik 2 kali. Di sini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan, bisa 120, bisa 10, ya ini diatur saja. Untuk perubahan warna kapasitor tergantung nilai dari kapasitornya. Sedangkan ini juga bisa kita ubah untuk nilai Henry-nya. Apakah 5000 Henry, apakah nanti hasilnya cuma 0,1 Henry, silahkan nanti diatur.
Jadi semakin tinggi Henry-nya, maka jumlah lilitannya makin banyak di sini. Oke, nanti silahkan diatur sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk kapasitor juga sama. Nanti kapasitornya di sini ada 0,1 farad, bisa juga 0,2 farad, tergantung nanti data tabelnya. Setelah kita merangkai seperti ini, kita akan menghitung arusnya dengan ampere meter. Anak-anak pasti nanti dicari adalah berapakah arus efektif pada rangkaian. Nah, ini disambung di sini, masukkan di bagian ini. Jadi diputus dan disambung gitu. Jadi ini posisinya itu ada arus efektif di sebelah sini. Jadi kalau mau mencari tegangan efektif bukan dari posisi masuk, tapi posisi keluar dari kapasitor. Mari kita lihat arus efektifnya berapa. Tetap tidak stabil ya anak-anak, tapi relatif kecil. Karena sumber tegangannya adalah arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian setelah tahu arusnya, kita mau cari grafiknya. Bagaimanakah grafik yang dihasilkan oleh tegangan dan juga arus. Kalau kita lihat sini, kita mau cari tegangan efektif, jelas nanti kita posisikan ini di sini ya, ini tegangan efektif ya anak-anak ya. Nah, tegangan efektifnya di sini. Oh, kebetulan 0,93 di situ tegangan efektifnya. Kemudian ini ada grafik yang dihasilkan pada sumber tegangan. Ini masih sirkuitnya masih mati ya anak. Pas dinyalakan, nah kelihatan tegangan efektifnya jelas berubah-ubah, dan grafik yang dihasilkan adalah grafik sinus atau kosinus ini, sinus ya. Grafik yang dihasilkan grafik sinus dengan gelombang naik turun dengan puncak dan lembah secara sinuidal. Di sini dihasilkan untuk tegangan sumbernya atau tegangan efektif yang dihasilkan pada grafik. Kemudian setelah kita tahu tegangan sumber atau tegangan efektif, maka kita ubah ke yang arus efektifnya. Kira-kira grafiknya bagaimana untuk arus efektifnya? Seperti ini. Terus kita nyalakan, hasilnya bagaimana? Oke, nah saat kita lihat secara bersamaan, ada perbedaan fase jelas antara grafik under voltage sama tegangan arus ya, current itu sendiri. Ada perbedaan amplitudo ya. Pada saat grafik voltage-nya ke atas, arus listriknya berbeda arah ya, arahnya ke bawah di sini. Dan amplitudo yang dihasilkan untuk tegangan jauh lebih besar daripada tegangan yang dihasilkan oleh arus itu sendiri. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan signifikan antara tegangan efektif ya dan arus efektif yang dihasilkan pada sumber tegangan. Dan di sini arus yang dihasilkan relatif kecil, 0, ya 0, itu relatif kecil. Ya, dan tidak stabil karena arus yang dihasilkan adalah arus bolak-balik. Oke. Jadi anak-anak silahkan di sini ada beberapa nilai yang harus dilihat di sini. Nah, ini untuk mendapatkan tampilan nilainya. Ini adalah untuk elektron, di sini konvensional ya. Jadi anak-anak nanti bisa mengubah-ubah nilai resistor, kemudian induktor dan kapasitornya, dan kita bisa melihat grafik yang dihasilkan dan juga tegangan efektif dan juga arus efektifnya. Oke, silakan anak-anak mencoba untuk PET simulation rangkaian seri RLC untuk memahami rangkaian arus bolak-balik dari sumber tegangan yang kita pahami dalam materi rangkaian arus bolak-balik. Semoga ini membantu anak-anak dalam memahami secara menyeluruh PET simulation virtual lab terkait rangkaian arus seri RLC. Oke, demikian MCU kelas hari ini. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan modul yang akan disiapkan untuk anak-anak mengerjakan, dan jangan lupa terus berjuang dalam menjalankan pembelajaran hari ini. Demikian untuk MCU kelas hari ini. Sampai jumpa.